marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat founder dan co-founder Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Semoga Abi dan Umi selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan Amin. Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati COO Rizal Fahmi Ramadan, CFO Umi Hajah Elis Ratnasari, CTO Bapak Firmansyah Kurniawan, CMO Umi Kalsum Minangsih MA, CBDO Ibu Hajah Rika Rahmawati, dan para PIC SBS Pusat, SBS Jakarta, PIC SBS Tangerang, PIC SBS Serang yang sudah disebutkan, dan para XO dari SSW 1 sampai 16 yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan dimanapun berada, salam hormat dari saya. Dan para leader SC 2000, SC 1000, SC 1500, SC 150, dan SC 20. Dan seluruh mitra SSW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan mungkin yang ada yang belum kenal saya, perkenalkan saya Mega Mega Susanti dari EXO 8. Kebetulan saya berdomisili di Pekanbaru dan Sumbar. Jadi nggak tetap Sumbar Riau. Gitu. Baik Bapak Ibu, eh, di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Bukan maksud saya untuk menggurui, namun kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi informasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung pada pembelajaran kita pada malam hari ini, itu meningkatkan produksi sawit dengan menggunakan produk based corporation. Untuk meningkatkan hasil tanaman yang harus kita lakukan yaitu pertama merawat tanaman Bapak Ibu dan memberikan makanan atau asupan nutrisi terhadap tanaman. Karena tanaman adalah makhluk hidup. Maka makanan tanaman itu adalah eh, pupuk Bapak Ibu. Dan di Indonesia atau di lingkungan para petani, berbagai macam diciptakan pupuk untuk tanaman. Nah, di sini para petani sering terlontar pertanyaan yang paling bagus itu pupuk apa ya gitu. Nah, yang paling bagus adalah yang sering dipupuk tanamannya. Jadi bukan pupuk apa yang paling bagus, tapi tanaman yang sering dipupuk. Bukan banyak takarannya pupuk, tapi cuma sekali. Jadi itu tidak efisien. Nah, saat ini PT BES sudah merilis pupuk NPK agrosawit. Nah, Bapak Ibu bisa dibantu slide-nya, A.
Ya, terima kasih ya. Nah, saat ini PTB sudah merilis pupuk yang bernama NPK Agrosawit. Yang sebelumnya PTB sudah meluncurkan pupuk Pilo, pupuk Bestfarm, Palembes, atau pupuk-pupuk yang lainnya. Namun, masih banyak PR bagi kita, Bapak Ibu, untuk pemasarannya. Atau PR yang paling berat itu di lapangan untuk menawarkan pupuk ini. Pupuk yang sebelum-sebelumnya kita pakai, kayak Bestfarm, Pilo, Palembes. Nah, di sini karena kita di lapangan itu menawarkan produk pupuk yang berbasis mikro. Nah, di sini, namun para perusahaan-perusahaan kelapa sawit atau PKS atau koperasi-koperasi itu sering terjadi penolakan. Karena apa? Pupuk kita itu adalah pupuk mikro. Nah, bukan pupuk MPK. Maka dengan harapan besar untuk kita mengantisipasi di lapangan dan mungkin ada masukan-masukan selama ini. Nah, dari harapan kita dengan munculnya atau rilisnya pupuk NPK Grow Sawit ini bisa eh, kita masuk kepada para perusahaan-perusahaan sawit atau koperasi-koperasi yang punya badan usaha. Bahkan itu secara pribadi pun kita bisa masuk secara mudah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena petani sawit itu dengan kata-kata MPK itu sudah tidak asing lagi. Nah, maka jika kalau kita bicara tentang NPK, petani itu bisa menerima kita gitu. Nah, karena mereka sudah membiasakan diri dengan kata-kata NPK. Nah, di sini hadir agrosawit yang memberikan solusi yang diharapkan para petani atau yang dibutuhkan. Karena petani itu seperti udah jatuh cinta itu dengan MPK maupun pupuk tunggal. Nah, di sini apa sih bedanya pupuk agrosawit dengan pupuk lainnya? Di sini kita jawab, pupuk itu jawabannya adalah sama. Maksudnya sama gimana? Maksudnya semua sama, sama-sama pupuk maksudnya. Nah, narasinya pun sama. Itu untuk menyehatkan tanaman, menyuburkan pertumbuhan tanaman. Nah, Bapak Ibu, kita coba rinci apa kita mulai coba mengenal dengan apa sih pupuk NPK agrosawit ini gitu. Nah, pupuk ini adalah pupuk premium. Pupuk premium water soluble fertilizer yang mudah larut diserap tanaman dan diperkaya dengan kandungan berupa unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, sehingga mampu meningkatkan fungsi dari akarnya, batangnya, dan daunnya untuk fase vegetatif dan generatif, serta itu mengandung zat pengatur tumbuhan atau ZPT dan pembenahan tanah sehingga mampu meningkatkan produktivitas TBS kelapa sawit atau untuk meningkatkan hasil panen dan menjaga kesuburan tanah. Terus kandungan MPK agrosawit ini eh, mengandung 3 unsur. Yang pertama itu ada unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit ini. Yang makro itu
Macropremier itu N12 P6 K12. Nah, yang makro sekunder itu ada MgO, magnesium oksida. Terus ada mikro atau Ta, itu kandungannya B, Cu, Zn, Mo, dan Mn. ZPT dan pembenah tanah adalah itu ada kandungannya asam amino dan asam humat, itu atau humat asid. Namun Bapak Ibu, kita bicara tentang NPK. NPK itu harus berbasis SNI yang sudah melewati fase pengujian, uji kelayakannya, pengecekannya, udah beberapa tahap dan itu pun udah lama diuji coba untuk merilis pupuk NPK agrosawit ini. Nah, sebelumnya kita kan banyak bermain di MPK, namun saat ini formulator kita Profesor Raden itu memberanikan diri bersama PT BES itu melakukan trial NPK perdana dengan tipe satu-satunya di dunia itu berbasis water soluble fertilizer. Ini benar-benar sangat keren sekali Bapak Ibu. Dengan komposisinya N12 P6 K32. Nah, kenapa? Karena tipe-tipe yang biasanya di perkebunan sawit menggunakan itu 15-15-7, 12-12-7, atau triple 17, 13-6-27. Yang ini rata-rata digunakan untuk lahan non-gambut. Nah, ini juga ada spesialis gambut, ada tipe-tipenya 76, 3576, 38, 66, 40. Namun yang menarik di PT BES ini memiliki pupuk NPK agrosawit dengan tipe 12632 karena sudah mengacu pada yang biasa digunakan di lahan gambut dan non gambut. Nah, dari PT BES menjadikan NPK agrosawit ini kadarnya itu mengambil tengah-tengah sehingga NPK agrosawit ini bisa digunakan di semua lahan, baik itu lahan gambut maupun lahan mineral atau non gambut. Nah, bentuk pupuknya juga berbentuk water soluble fertilizer powder. Kenapa berbentuk seperti itu, seperti powder? Karena supaya lebih terserap maksimal fully 100% larut dalam air. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu kandungannya N12%, P6, K32. Nah, di sini ada keunggulan-keunggulannya. Next A. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di di monitor itu kandungan N itu nitrogen. Nitrogen itu ada 12%. Bisa kembali A. Nah, nitrogen itu berperan sebagai pembangun asam nukleat, bioenzim, protein, dan klorofil. Yang penting untuk pertumbuhan vegetatif daun dan batang dan produksi klorofil. Dan P-nya, next A. Dan P-nya itu merupakan salah satu dari 3 nutrisi yaitu fosfor. Itu makro esensial yang dibutuhkan tanaman selain nitrogen dan kalium
Fosfor juga berperan penting dalam pembentukan akar, pembungaan, dan pembuahan. Nah, ini ada kadarnya 6%. Next, A. Kandungan selanjutnya. Nah, ini K. K itu kalium atau potasium. Itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan ion-ion di dalam sel, mengatur mekanisme metabolik atau fotosintesis, metabolisme karbohidrat, dan translokasi, proses respirasi tanaman, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, ini lebih tinggi, kadarnya itu 32%. Nah, sebagai dijelaskan tadi, kenapa PT BES menciptakan NPK ini dengan kadarnya N12P6K 32%, karena ini bisa digunakan ke semua lahan, baik itu gambut dan non-gambut. Nah, ini benar-benar itu pupuk spesial untuk buah dan panen yang sangat berkualitas. Bukan buat pertumbuhan daun dan tapi buat hasil yang memaksimal. Jadi eh, dengan kandungan-kandungan ini sudah lebih dari setahun ini sudah ada uji kelayakannya, uji-uji yang dilakukan di lapangan, beberapa lahan yang sudah didemplot. Nah, ini sangat luar biasa untuk hasilnya karena sifatnya fast release gitu. Sebelumnya kan pupuk-pupuk yang diluncurkan dari BES itu banyakkan yang slow release ya. Kalau ini bisa percepatan lebih 2 kali lipat gitu. Nah, Bapak Ibu, dari segi keunggulan pupuk NPK agrosawit ini, itu yang pertama itu pupuk yang mampu diserap tanam 2 kali lebih cepat atau faster absorption. Nah, terus penghemat biaya pemupukan dalam luas 1 hektar per tahun. Jadi bisa memotong biaya atau memangkas biaya kita para petani sawit itu eh, benar-benar ini untuk pemupukannya. Terus itu mengandung unsur hara itu untuk meningkatkan TBS, kelapa sawit atau complete nutri supply. Nah, dan yang terpenting ini NPK agrosawit ini sudah ber-SNI ya, pupuk dengan standar nasional Indonesia. Nah, beberapa dianjurkan oleh perusahaan perkebunan, perkebunan sawit kayak PKS atau eh, beberapa perusahaan lah yang punya standar masing-masing. Nah, di situ malah mewajibkan kalau perusahaan sawit itu harus menggunakan pupuk yang ber-SNI, baik itu pupuk tunggal maupun pupuk PK. Nah, di sini eh, bagaimana cara pakai aplikasi pupuk NPK agrosawit ini? Yang pertama itu bisa ditanam di dalam tanah dengan jarak 10 sampai 25 cm dari pangkal batang. Kemudian ditutup. Nah, cara kedua bisa juga disebar atau eh, di sekeliling pohon dengan jarak dari batang itu 2/3 lebar tajuk tanam. Nah, di sini ada dosisnya. Dosis berdasarkan umur dari pohon sawitnya, Bapak Ibu. Kalau di bawah 4 tahun itu dosisnya 400 gram per pohon atau per tahun. Nah, kalau
usia 4 sampai 8 tahun, itu kita bisa memberikan dosis 2.000 gram atau 1 sampai 2 kilogram per pohon tahun. Nah, di sini juga tanam TM itu adalah tanaman penghasil ya, Bapak Ibu. Jadi di usia 9 sampai 13 tahun itu dosisnya 2.500 gram per pohon atau per tahun. Atau boleh dibilang per aplikasinya itu sekitar 625 gram. Kalau kilonya berarti sekitar 75 kilo per tahun. Nah, di sini ada yang usia eh, pohon sawit berusia 14 sampai 20 tahun itu dosisnya 3.000 gram per pohon atau 3 kilo per pohon per tahun. Nah, itu nanti tinggal dibagi Bapak Ibu. Yang keempat bisa TM4 atau di atas 20 tahun. Nah, di atas 20 tahun itu dosisnya 3.500 gram atau lebih dari 3 kilo per pohon per tahun. Nah, aplikasi agrosawit ini intervalnya 3 bulan sekali, Bapak Ibu, atau dalam 1 tahun itu kita lakukan 4 kali aplikasi. Next, A. Next, A. Nah, Bapak Ibu, ini produk pupuk ya di BES yang terbaru dan terlaris ya. Jadi untuk mendapatkan NPK agrosawit ini luar biasa, eh, harus antri sepertinya untuk mendapatkan ini. Dan di beberapa tempat juga sudah eh, melakukan demplot atau udah mencoba dan hasilnya sangat luar biasa yang melebihi dari pupuk sebelumnya. Karena pupuk sebelumnya itu slow ya, slow untuk merangsang tumbuhan untuk bobot buahnya. Nah, di sini bisa eh, 2 kali lebih cepat, Bapak Ibu. Nah, di sini terus dari segi kandungan pupuknya juga menjaga menjaga unsur tanah, unsur kesuburan tanah. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu kita menggunakan base farm, menggunakan pilo. Nah, untuk kita menetralkan keasaman eh, tanah atau keasaman lahannya, itu biasa kita gunakan eco farming atau fotosintesa dulu untuk mengurai unsur haranya, Bapak Ibu. Kenapa? Sebagus-bagusnya pupuk, tapi kalau media tanamnya tidak bisa untuk meresap meresap kandungan pupuknya juga tidak tidak ada efek kepada tanaman tersebut gitu. Jadi di sini di agrosawit sudah include di sini. Kalau yang sebelumnya kita harus menggunakan 2 sampai 3 macam pupuk. Nah, kalau para petani sawit yang biasanya pemupukan mereka lakukan itu bisa eh, 2 kali setahun atau sekali 6 bulan atau
Mereka juga memupuknya bahkan bisa 1 kali setahun, bahkan tidak pernah dipupuk, Bapak Ibu. Namun di sini petani itu mengharapkan hasil yang maksimal, tapi mereka lupa kalau tanaman sawit itu adalah tanaman makhluk hidup yang harus diberi makanan juga gitu. Nah, alhamdulillah dengan launchingnya NPK NPK Agrosawit ini, semoga bisa eh, semoga bisa lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal para petaninya dan para mitra-mitra PTBS terkhusus pada mitra SSW itu lebih gampang menawarkan kepada para petani. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para petani sawit atau bahkan para perusahaan sawit sendiri. Karena mereka membutuhkan itu adalah NPK gitu. Nah, di situ Bapak Ibu, semoga kita bisa dengan mudah mendapatkan eh, relasi-relasi atau mitra-mitra yang segera bergabung dengan kita dalam pembelian pupuk NPK agrosawit. Begitu, A. Nah, untuk perhitungan mungkin bisa saya jelaskan atau nanti secara bertahap teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya berapa sih eh, takarannya atau yang kita butuhkan untuk 1 hektar, untuk usianya. Jadi ada kali-kaliannya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk informasi eh, satu satu pieces NPK agrosawit itu beratnya seberat 10 kilogram. Ya, Bapak Ibu. Terus itu 1 PV plus nilainya 125 per PV. Nah, nanti kita bisa hitung-hitungan di sini dari bagaimana kita menawarkan kepada eh, para tani sawit atau pada perusahaannya. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin punya relasi atau eh, punya keluarga, nah mungkin bisa menawarkan NPK agrosawit ini karena dia lebih percepatan. Yang sebelum-sebelumnya kita mungkin bisa melihat hasilnya itu mungkin di 6 bulan bahkan sampai setahun ke depan baru kita bisa menikmati di hasil panen atau produktivitas sawitnya sendiri gitu. Tapi dengan NPK agrosawit ini lebih cepatan. Bahkan ada yang didemplot di suatu daerah itu dalam waktu tidak sampai dengan 2 bulan itu udah melihat ada perubahan dari daunnya, apa, dari mulai ada peningkatan bobot tanamannya gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf, mungkin kita bisa berbagi ilmu atau saling sharing di sini. Silakan saya kembalikan kepada Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita mari beri oplos yang meriah ke materi kita Ibu Mega Susanti. Ya, langkah selanjutnya seksi pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan jawab, tanya jawab, Ibu bisa lewat chat atau langsung saja di sini. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin Terima bertanya. kasih Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu Waalaikumsalam dengan warahmatullahi Ibu wabarakatuh.
Siapa? Ibu Saya Andi Ibu ya. Lela dari SW 9. Ya, silakan Ibu menanya apa, mumpung lagi ada ahlinya nih. Terima kasih. Ini saya dengar tadi NPK itu 2% nitrogennya, terus P-nya 6%, lalu fosfornya berapa? K-nya 32. 32%. Yang saya akan tanya, halo? Ya, Ya, Bu. silakan Bu. Halo. Yang saya akan tanya, kan kita itu kan punya lahan gambut. Lalu ini kalau lebih banyak K-nya itu kan biasanya susah nyerap. Karena K-nya ini lebih banyak. Terus kalau N-nya itu kan kalau ini P-nya itu lebih sedikit daripada K-nya berarti akarnya nanti tidak nyerap. Itu menurut pendapat saya, tapi nggak tahu kalau ini kan baru baru posting baru apa di dipublikasikan ininya pupuknya. Karena di lahan kita itu banyakkan gambut. Lalu solusi apa yang kita harus lakukan sebelum mengasih pupuk ini? Kan tadi saya lihat katanya tadi ada ada batasnya, ada batasnya sekian per sekian. Tapi saya tidak terlalu mencatat itu yang saya catat karena kegunaan pupuk ini. Kegunaan pupuk ini karena kita itu di sana itu sangat susah. Gambut itu bercampur dengan air asin. Jadi itu yang menjadi masalah. Di sana berapa hektar kalau sudah ini di apa sih ditutup masuk lagi air asin. Jadi kambuh lagi penyakitnya. Jadi bagaimana solusinya agar kita bisa menjalin apa NPK itu untuk menjadi pupuk gambut apa pupuk tanah yang bergambut. Karena tanah bergambut itu kan bermasalah sekali banyak zat kapurnya. Mungkin itu pertanyaan saya. Banyak sih saya mau tanya teman. Cuman yang paling penting itu dulu. Ya, ya Ya, baik, Ibu Ibu. bagaimana Terima kasih ya dengan Bu. Mohon maaf ya. Nah, baik Bu, terima kasih dengan pertanyaannya ya. Ya Ibu, bagaimana nih dengan tanah bergambut nih solusinya nih Bu? Ya, coba Silakan. dipermasalahin. Ya, baik. Terima kasih Mas Agung. Ya, Salam kenal Ibu Nurlela dari SSW 9. Nah, di Oke. sini tadi kenapa eh, K-nya lebih besar gitu ya, Bu. Sementara ini Iya. lahan Ibu itu tanah lahan bergambut. gambut. Nah, di Mm-mm. sini tadi juga kita sudah jelaskan, sebelum diciptakan kadar-kadar berapa persen ini, Bu, ini sudah diuji coba karena sudah membandingkan yang biasa menggunakan lahan gambut itu eh, memang kadarnya lebih tinggi, ada yang 76, 35, 76, ada 38, 66, 40. Nah, di sini kalau non gambut juga ada 15, 15 sama 7, ada 12, 12, 7, ada yang triple 7. Nah, di sini formulator MPK Agrosawit ini sudah membandingkan. Nah, bagaimana pupuk ini bisa digunakan untuk di semua lahan, termasuk itu Iya. di lahan gambut itu sendiri. Iya. Nah, di Lahan sini gambut udah itu uji hasil coba. banyak kan. Lahan gambutnya Gimana, Bu? banyak kan nasi. Lahan gambutnya biasa bercampur air asin gitu loh. Iya, jadi ini sudah ditakar lah, Bu. Ditakar, sudah diuji semuanya. Nah, ini diambil posisinya takarannya itu di tengah-tengah, Bu. Jadi ke mineral Hmm. bisa, ke gambutnya juga bisa gitu. Nah, kalau memang sih di setiap lahan itu tidak sama hasilnya. Ya mungkin yang ada mengandung kadar yang ada ke asin itu mungkin ada kita lakukan lebih baik
Mungkin sistemnya kayak biopori di, di, digali Ya. sedikit, Bu. Digali sedikit. Yang sistem yang pertama, aplikasinya. Kalau Mm-mm. ditabur, itu kan ada yang ditabur seperti Ibu menggunakan pupuk yang biasa, dikelilingi sama batangnya. Nah, itu mungkin eh, kurang kurang efektif. Nah, mungkin lebih baik Boleh saya dicoba potong sebentar, Bu. Bu, Bu, ya, sayang. Boleh saya potong sebentar? ya. Boleh? Nah, begini, Bu. Kalau untuk menggali ini itu berapa meter? Berapa meter tinggi ketinggiannya itu berapa meter kita gali ya baru dimasukkan pupuk. Karena biasa itu dia berair di bawah. Nggak usah dalam-dalam, Bu. Ini kan pemupukannya yang diciptakan itu bagaimana mengurangi tenaga kerja, mengurangi biaya, mengurangi memangkas biaya operasional petani ya. Itu hampir Hmm. sama dengan kita mengaplikasikan pupuk yang sebelumnya. Best Farm, Hmm. Pilo, itu kan cuma sekali cangkul doang, Bu. Sekali cangkul, Hmm. sedikit lubang, udah ditabur berapa komposisinya yang sesuai dengan usia sawit tadi itu. Jadi setelah setelah digali, kita taruh pupuknya, kita tutup. Kenapa? Nah, tadi takutnya kan ada air pasang ya, mungkin air yang naik, air asin itu tuh, Bu. Tapi ini jenis dari NPK agrosawit ini kan berupa powder. Itu dia lebih cepat menyerap, Bu. Lebih Oh. menyerap. Kalau kita tabur mungkin NPK biasa ya, Bu ya, mungkin berapa minggu ke depan tuh kita masih melihat tuh ada butir-butir dari pupuk itu. Tapi ini Iya. pupuknya daya serapnya juga tinggi, Bu. Dia akan langsung Oh. mencair. Nah, itu akar-akar sawit itu akan langsung menerima asupan nutrisi dari pupuk yang kita kasih tadi. Gitu, Soalnya Bu. kemarin, mohon maaf, saya potong, mumpung ingat, kemarin saya juga beli pupuk yang itu kita coba, tapi ternyata 0,0 hasilnya. Jadi kita tunda. Jadi ini nanti saya juga akan mencoba dulu 1,5 hektar aja dicoba kalau memang ini cocok. Insya Allah kita akan ngambil yang banyak, Hmm. ya. Yang sebelumnya Ibu menggunakan pupuk apa, Bu? Maaf. Itu Ekoparmin yang kemarin yang saya coba, Ekoparmin itu tidak terlalu apa sih namanya, bagus sih, cuman eh, apa agak lamban prosesnya. Puspurnya juga agak susah. Ya, jadi sebelum sebelum Ibu mengaplikasikan pupuk yang sebelumnya kayak Pilo atau Best Farm, nah itu Hmm. mungkin Bunda bisa cek pH-nya dulu ya, pH-nya berapa. Nah, kita bisa Kalau mengaplik. nggak salah kemarin itu 12 dan sampai ada yang sampai 30, nggak lupa saya. Karena yang ukurnya itu orang petani sana, pH tanahnya. Ya, jadi untuk menggunakan pupuk Best Farm atau Pilo, nah Ibu bisa menggunakan ada untuk yang mengurai unsur hara, Bu, untuk menetralkannya. Mungkin Ibu sebelumnya petani-petani mungkin menggunakan Dolomit, tapi itu sebenarnya bukan solusi, Bu. Kalau kita gunakan Dolomit, Dolomit itu sebenarnya bukan pupuk, gitu. Cuman untuk mengurai, tapi lama-lama pori-pori tanah itu akan tertutup kalau Dolomit, kebanyakan Dolomit. Jadi, Nah, untuk karena memang dia kalau sifatnya tanah gambut itu kan dia lengket, apa sih namanya, dia ya, menyatu, nggak terurai. ya, nggak ada Ya, Bu. nggak ada pori-porinya ya, Bu ya. Nah, mungkin bisa Mm-mm. Ibu bantu sebelum mengaplikasikan pupuk. Mungkin kalau masih ada stok Ibu ya, sebelum mengaplikasikan pupuk BES atau Pilo itu, sebaiknya Ibu gunakan fotosintesa dulu. Ya. Fotosintesa, Oh, ya. fotosintesa Fotosintesa jadi bisa
Fotosintesa itu bisa Ibu semprot di pokok-pokok dahan sawit itu. Atau Oh, sekaligus juga bisa Ibu. Kalau satu saset itu atau dua saset lah. Dua saset Ibu buka. Nah, Ibu robek bagi setengah-setengah bikin biopori di empat sisi kelapa sawit itu. Nah, nanti dikocor dengan fotosintesa, disiram pakai air fotosintesa. Bisa sekaligus dikasih, Bu. oh, oh gitu. Oh, fotosintesa itu untuk akar ya, Bu, atau daun. Ya. Hmm. Fotosintesa itu untuk mengembalikan kadar, menstabilkan kadar keasaman di lahan, Bu. Jadi dia Oh, mengembalikan, jadi misalnya lahannya mungkin keasamannya kurang atau terlalu asam, nah itu dia akan menstabilkan, Bu. oh gitu. Sangat Saya bagus pikir sekali. Jadi sebelum eh, kita ke- mengaplikasikan, lebih baik Bunda menggunakan. eh, 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 apa daun untuk pertumbuhan daun, Dia bukan? kan beda-beda fungsinya, Bu. Jadi kalau untuk perdana, apapun mungkin tanaman palawija atau padi pun lebih baik sebelum kita menanam, semprotkanlah dulu fotosintesa. Itu bagus Oh itu gitu Bu, ya. hasilnya. Mungkin 3 hari mau penanaman atau 3 hari sebelum pemupukan itu bisa dilakukan untuk penyemprotan fotosintesa atau kocor. Ya ya. Hmm. Oke. Nanti Ya kita Bu. coba dulu kalau kira-kira bagus karena memang tanah di situ tuh agak susah ya. Karena memang dia bercampur air asin. Kalau nggak di benar-benar terpelihara agak susah. Jadi itu kemarin saya coba tapi belum ada hasilnya. Jadi saya diam aja. Nanti dan lagi juga banyak. Iya, Ya, kalau terima itu kasih. tuh masih ada, itu kan memang pupuknya slow release, Bu. Jadi pupuk itu perlahan, perlahan mengurai. Memang agak lama kita melihat hasilnya, tapi ke depannya dia lebih bagus juga, Bu. Nah, kalau Ya, ini dengan NPK agrosawit, ini karena kan petani itu nggak mau jauh dari NPK, dia udah hafal dengan NPK. Nah, ini sudah dikemas sedemikian rupa, nah bahkan untuk melakukan percepatan atau fast release namanya Bu, lebih cepat ya versi. 2 kali lebih cepat gitu. Kalau sebelumnya kan Tapi, slow release. tapi kok ke PK-nya lebih tinggi daripada N-nya ya? Nah itu karena udah uji coba tadi Bu, apa yang kebutuhan. Jadi kedua apa kedua lahan ya dengan mineral atau non gambut dan bisa digunakan juga di gambut. Nah, mereka formulator ini mengambil di tengah-tengahnya, Bu. Di tengah-tengah yang biasa dipakai di gambut, yang biasa dipakai di apa, disatukanlah di situ. Nah, ini sudah uji coba di beberapa lahan, Bu. Ada lahannya mineral, ada lahannya gambut. Alhamdulillah sesuai dengan aplikasi. Nah, alhamdulillah para petaninya juga udah merasakan mulai ada peningkatan dari hasil produksi dari sawitnya. Gitu, Kalau Bu. kalau mau pemikiran saya mungkin gini karena kalau menurut IPA ya gini, kalau N itu mungkin lebih besar daripada KK-nya ya. Karena N-nya itu kan nitrogen yang akan menjadikan pertumbuhan tanaman itu dengan P-nya fosfornya. Kenapa saya lihat di sini perkembangannya K-nya yang lebih tinggi kadarnya ya? Ya itu tadi Kalau dengan analisa ilmu IPA gitu, ilmu biologi tanaman. Tapi yang nggak tahu kalau ini. ya ini kan sudah semuanya diuji, Bu. Uji uji labnya, udah uji di lapangan, udah uji Hmm, keabsahannya dan ini pun sudah ada apa? Kalau tidak akan sesuai, nggak mungkin dikeluarkan surat izinnya, Bu. Surat izin edarnya. hmm, Nah, ini sudah sesuai dengan standar ya. Ya, standar yang tadi itu ada sudah ada standar nasional Indonesianya, Bu.
Iya, itu Ya, pendapat saya karena saya kan cuman iya, melalui analisa biologi tanaman gitu loh Bu. Jadi tapi iya, itulah makanya beda kalau sudah dianalisa dan sudah diuji coba itu beda ya Bu. Itu cuman iya. pendapat saya alami aja gitu loh Bu. Terima Ya, kasih Bu. dan ini Mohon pun maaf formulator pertanyaan. ini yang ahlinya, Bu. Jadi kita udah serahkan semua pada ahlinya, Bu. Untuk pengujiannya, segalanya udah semua di situ. Ya itu Ibu Iya nanti. udah, Mm-mm. Nanti kita coba mudah-mudahan kalau bagus kita bisa ini beli agak lumayan. Tapi kalau kalau belum ini ya udah berhenti lagi. Memang tapi tadi Bu juga susah. namanya pertanian, yang pertama kita mencoba itu memang kita harus yakin pertama, Bu. Kalau kita Iya siap. ragu, hasilnya juga ragu-ragu. Karena apa? Kita ber apa namanya dengan makhluk hidup gitu. Ya, Jadi kalau betul. nah terus kita usaha kita kan memberikan tanaman itu makan. Ya coba ibu ajak Betul. ngobrol atau lagi mupuk, salawatan apa. Insya Allah itu eh, tanaman itu juga memberikan respon yang baik, Bu. Ini saya kasih saya pernah ngeliat nih mitra saya sendiri itu di daerah Belilas. Nah, dia sendiri yang mengaplikasikan pupuk. Nah, saya sempat heran ini Bunda nih ngobrol sama siapa gitu. Sampai saya tanya kan, Bun ngobrol dengan siapa? Ya sama pohon sawitnya lah, Nduk gitu. Nah, ternyata beliau juga seperti ngobrol dengan orang gitu. Nih saya kasih makan, kamu kasih buah saya yang lebih banyak ya gitu. Di luar konteks kita minta sama Allah ya Bu ya. Apa hasilnya, Betul. apa yang kita tanam, semua Teman, itu dari memang semua Dari katanya tanaman, semua benda mati itu kita obrolin, dia juga tahu, tapi dia tidak bisa mengucapkan balik ke kita. Seperti ya, ayam kucing juga semua itu kita obrolin, dia pasti taman. Itu lihat, saya kan lagi pelihara ayam juga di sini, walaupun apa, eh, kalau saya datang dia langsung, jago sini kamu, dia langsung datang. Memang kayak gitu apa insting kita itu dia tahu siapa kita. ya. Eh, benar. Ya, Tapi jadi kita sebenarnya memang usaha ibu yakin aja lah, yakin dengan amin. ini. Dengan usaha Siap. ibu dengan usaha dengan doa, tapi masalah hasilnya, insya Allah kan ini udah sesuai dengan takaran-takaran yang sudah diuji coba. Ya. Bismillah, ibu coba. Memang sih tidak langsung kelihatan ya, mungkin dipupuk sekarang, besok ibu lihat ya mungkin nggak kelihatan Bu. Tapi mungkin ada jedanya beberapa minggu atau beberapa mungkin sebulan bahkan sampai 2 bulan ke depan bisa kita lihat dari hasil pemupukan gitu. Yalah, jadi ora et labora, berdoa dan berusaha. Oke, Ya, makasih Bu. benar. Sukses Ya, Bu. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Nurela. Dan selanjutnya mungkin ada lagi atau bagaimana? Masih ada waktu? Masih lanjut Pak Masih Agung. ada, Tuh di chat masih ada lanjut. pertanyaan Pak Marioto. Ya, yang di chat. Coba Ibu tanyakan di chat. Buat terkasih. Pemulu. Tuh ada Mas Agung di chat. Di Ya, chat itu tuh ada kalau nih. Argo sawit apa bisa untuk pemupukan buah? Ya, itu Bu. Pemupukan buah mungkin Bu bisa Bu. Coba dijelaskan. Ya, ya itu dari Pak Marioto. awal ya Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marioto. Yang pertanyaannya apa bisa?
agrosawit itu untuk pemupukan buah. Terima kasih. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu, tujuan dari pohon sawit itu kita bagaimana hasil produktivitas dari sawit itu adalah buah. Nah, di sini ada untuk mendapatkan tonase buah yang berkualitas, tonase yang naik dan kualitas buahnya yang lebih baik. Jadi memang agrosawit ini sasarannya ke buah, Pak Mareto, dan juga untuk menjaga kesuburan tanah. Walaupun dia sifatnya MPK, tapi tidak merusak lahan kita, Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya untuk produktivitas dari pohon sawit itu, Pak Marioto. Jadi jawabannya bisa. Memang itu tujuannya, Pak. Terima kasih Ibu Mega. Insya Allah kita coba. Mudah-mudahan lebih lebih buahnya lebih banyak. Amin, Amin, amin. bagi-bagi. Kalau buah Iya, banyak. sama-sama, Ya, Pak. Terima kasih. ya terima kasih Pak Marioto. Jadi ini semua argo sawit itu mungkin memang bisa buat buah apa aja ya. Apalagi kalau Bu Mega kalau buat buah pohon kelapa itu bisa nggak ya? Saya Bisa tanya banget. gitu. Bisa ya Bisa, sama-sama Pak. Iya, sama. sama. Oke, yang lain mungkin ada yang nanya lagi atau lewat chat atau bagaimana? A? Sudah jam 10 kurang dikit. Mas Agung, izin tanya lagi mengenai aturannya pemupukannya untuk buah yang selain sawit, apa disamakan dengan buah sawit atau gimana itu? Terima kasih Mas Agung. Oh iya, silakan. Ya, sama-sama. Ya, Bu Mega langsung bagaimana? Makan. Maksud maksud Bapak Marioto selain dari buah sawit ya, Pak. Iya, Nah, kalau selain buah sawit, mungkin masih kita bisa gunakan best farm atau palem best. Apa? Yang di sini, yang agro sawit ini memang diformulasikan itu lebih ke pohon sawit, Pak. Tapi kalau Bapak punya tanaman mangga, tanaman apa? eh Batang keras. tanaman batang tua ya, batang keras seperti manggis, rambutan, duren. Nah, itu Bapak bisa menggunakan best farm. Nah, best farm itu kita tambah dengan fotosintesa dan eco farming. Nah, itu lebih baik lagi, Pak, karena kita sudah mencoba beberapa eh, bahkan pohonnya belum pernah berbuah, kita aplikasikan pupuk itu, alhamdulillah dia bisa memicu untuk berbuah gitu. Tapi kalau untuk NPK agrosawit ini lebih eh, terkhusus lah untuk ke sawit baginya, Pak. baik Ibu Mega, terima kasih eh, infonya dan mudah-mudahan kita kombinasi dengan pupuk yang lain ya Ibu Mega ya. Iya, iya. Jadi bisa bisa langsung langsung di apa dicampur dengan base farm dengan fotosintesa itu sekali aduk juga bisa Pak. Misalnya lahannya luas gitu. Nah, itu bisa kita larutkan berapa dus beberapa kotak base farm. Nah, itu tuh dicampur dengan fotosintesa. Nah, itu bisa sekali semprot. Jadi mungkin bukan ditanam ditanam di per batang itu ya, tapi bisa disemprot di langsung ya kalau lahannya luas kan biasanya pakai drum yang besar itu ya Pak ya, mungkin drum yang isinya 200 liter atau 300 liter gitu. Jadi tidak eh, yang pakai tangki yang kapasitas 16 liter ya Pak ya.
Jadi mungkin yang Iya. udah apa. Tapi kalau saya udah mencoba juga itu di pohon jeruk kemarin itu, Pak. Menggunakan fotosintesa dan apa dan best farm itu sekali aduk, alhamdulillah itu hasilnya lebih maksimal gitu. Tapi kalau Hmm. Bapak mau coba satu satu pokok dengan satu best farm itu juga bagus. Hmm. Tapi sebelum aplikasi, semprotkanlah fotosintesa itu untuk menetralkan pH tanah di lahan itu, Pak. Iya. Siap Ibu Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Mas Agung? Masih ada? Atau udah Ya, udah Mas paham Agung, yang semua lain ya? atau Kalau bagaimana? mau tanya tentang itu boleh nggak? Ya, Ibu. Duren dan mangga. Nah, durian dan Jadi mangga maksud tadi sudah sebutkan pakai ya maksud yang saya best. tahun lalu saya beri pupuk pohon mangga dengan best farm. Namun yang banyak daunnya, padahal maksud saya pingin buahnya yang banyak, tapi daunnya yang banyak. Apa kesalahannya di mana gitu ya? Terus di pohon duren banyak buahnya, pohon durennya. Tetapi itu tadi yang biasanya manis, tapi jadi nggak manis apa karena musim hujan ya. Jadi sekarang pohon durennya belum saya kasih pupuk lagi. Jadi bagusnya gimana? Supaya manis dan buahnya banyak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dokter Karmawati ya. Ya, Ya Ibu, Bu Dokter, ini kalau untuk tadi durian dan mangga ya. Durian dan mangga, mangganya lebih ke daunnya ya, lebih ke daun. Nah, sebenarnya itu juga lagi berproses sebenarnya, Bu. Jadi, proses dari pemupukan memang bukan langsung munculnya ke buah, tapi ada berprosesnya melalui daun dulu, terus muncul bunga, baru muncul buahnya. Nah, sama halnya dengan durian. Durian itu juga kadang banyak bunga apa bunganya banyak itu, tapi yang menjadi buah itu cuma beberapa, Bu. Jadi bunga itu akan gugur. Memang berapa persen? Ya mungkin pernah mengalami juga ada berapa tuh bunganya sampai penuh gitu kan. Tapi yang menjadi buah itu cuma beberapa. Nah, itu memang eh, tanaman itu kekurangan kalium tadi, Bu. Nah, sarannya memang yang pertama itu adalah kita menetralkan dulu lah apa media tanamnya. Nah, Ibu bisa mengaplikasikan ya yang tadi itu fotosintesa sama eco farming premium. Nah, itu bagus Bu untuk mengembalikan kesuburan tanah tadi. Nah, setelah itu baru Ibu aplikasikan. Kalau misalnya Ibu baru memberikan cuma satu saset, satu batang, coba Ibu aplikasikan satu batang itu dua saset. Tapi dengan Ibu bikin 4 titik. 4 titik dari satu batang itu. Jadi 4 sisi lah. Seperti biopori. Jadi Ibu gali sekali cangkul, tapi ada 4 posisi, Bu. untuk Jadi untuk dua apa? saset, Untuk best farm. ya 2 saset itu tinggal ibu robek, robek, bagi dua. Nah isilah satu-satu lubang itu. Tapi sebelumnya ya itu tadi menggunakan fotosintesa dan co-farming premium. Nah bentuknya memang kecil Bu, tapi efeknya untuk tanaman itu sangat bagus. Itu. Oh, Jadi yang kotak hitam, yang kayak kotak itu ya, yang hitam warnanya ya, ya itu bisa premium. atau fotosintesa bisa.
Fotosintesa itu kalau untuk awal-awal satu saset itu jadikan 4 tangki aja lah Bu. Ya kan harusnya takarannya 8 sampai 10 tangki. Nah, karena untuk awal untuk mengembalikan unsur hara tanah itu ya mungkin satu saset itu jadikan 4 tangki aja. 4 tangki Oh, kenapa? jadi nggak langsung dikubur ya, harus pakai air. Ya, di dikelilingin aja di pokoknya itu Bu. Nah, jadi kalau udah kasih jarak 3 hari, setelah itu baru kasih base farmnya. Jadi Jadi sebelum pupuk, framing dulu ya. jadi misalnya ternyata lahan ibu tuh sakit perut. Ya, Nah, dekat tapi saya ibu ini langsung ngasih obat sakit ada kepala. batu, Jadi sakit perutnya nggak hilang gitu, Bu. ada ikan juga di situ makan. Hmm. Jadi fungsi dari fotosintesa tadi sama eco farming itu mengembalikan unsur hara dalam tanah. Nah, kebanyakan kan mungkin selama ini ibu-ibu ada menggunakan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu lama-lama dia memang merangsang pertumbuhan di pohon itu cepat, tapi efeknya berapa tahun ke depan ibu nggak bisa nanam apa-apa lagi karena unsur haranya sudah habis gitu. Oh, jadi gitu ya, premium sama itu ya, sama apa tadi? Fotosintesa. Fotosintesa. Ya. Satu-satu aja ya. Kalau kalau fotosintesa ya di ibu bikin apa namanya? Ibu pecah dulu dengan 6 botol, dibagi 6 botol. Pecah dalam satu botol, bagi 6 botol. Nah, habis itu baru dimasukin ke tank satu satu botol untuk satu tank untuk 16 liter. Tap- Tapi kalau pohonnya banyak nggak, Bu? Oh enggak, duriannya cuma satu. Oh, cuma satu. Di rumah, Cu- di rumah bukan di Cuman kalau kebun. cuman satu, coba ibu kayak ambillah setengah sendok ya, setengah sendok fotosintesa, ibu larutkan dalam botol air mineral. Nah, ibu tambah air dikit. Nah, di situ ibu kocor aja. Premiumnya Atau dikasih berapa? Satu sendok juga. kalau premium di satu tub itu bagi dua dulu, Bu. Jadi bagi 8 lah. Jadi kan dia 4 tub itu, Bu, yang premium. Nah, yang satu tub itu ibu bagi dua aja. Kalau nggak ada botol dipecah di gayung juga bisa, tapi siram sekelilingnya. Setelah disiram, ya mungkin jarakkan 3 hari. Setelah itu baru ibu aplikasikan pupuk base farmnya. Insya Allah Ya, nanti dicoba. Kalau yang mangga sama, mangga juga. sama, sama Bu, sama. Akarnya sama. Tapi Oh, kadang oke. gini juga ada sistem penanamannya yang mungkin ada beda, Bu. Kayak orang beli alpukat, nanam alpukat, nanam semua. Kan pakainya udah anak alpukat ya, alpukat itu. Tapi sistem penanamannya itu salah, banyak yang salah mereka Bu lakukan. Jadi hasilnya ya sampai berapa katanya 2 tahun udah berbuah, 3 tahun udah berbuah. Ternyata walaupun dia pakai pupuk yang bagus, hasilnya nggak maksimal. Tapi cara penanamannya juga salah di situ Bu. Jadi ada efeknya dari media tanam bisa, dari cara penanaman juga harus kita pelajari dulu gitu. Iya, ada video-videonya kali ya. Insya Allah Videonya ada di masih web. ya banyak sih Bu di apa di medsos banyak gitu Bu. Kalau kita lihat cara aplikasi yang khusus sawit ada, yang
Untuk duren ada banyak tuh testimoni-testimoni yang menggunakan produk base ini. Oh, oke, nanti Tapi saya cari di setiap TikTok. ya, cuman setiap lahan itu hasilnya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, Bu. Gitu. Hmm. Ya, terima kasih Bu Mega. Semoga Ibu sukses. Amin, amin, ya Amin. Rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu Armawati. dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang lain ada lagi? Coba yang lain. Kalau malu bertanya boleh di chat. Baik, nggak Oh, ada lagi yang nanya. Bagaimana, A? closing statement aja. Ya, nggak ada lagi Mas Agung. Mungkin udah pada paham, Sudah ada lagi, udah udah di malam ngerti. jam 10 lewat. Belum jam 10. Baru Oke, setengah lanjut. 10. Aja Mas Agung dari Unimega. Ya, Bu Mega, terima kasih Bu Mega dengan penjelasannya. Dan ini mungkin udah selesai ya. Ya, closing dulu, Masih ada closing waktu, statement. saya mau Closing nanya kalau statement. kalau masih ada waktu, saya boleh mau nanya. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya mau chat aja. Ya, nanti bisa tanya langsung. Ya, siap. Makasih Mas Agung. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Ibu oke. Nur. Banyak sih pertanyaannya Mas Agung, cuman ya nantinya kasihan yang nanya. Ibu Raya, Bu Rela. Ini udah jam sekian yang Kasihan. Banyak. Kalau saya pertanyaannya banyak, cuman kasihan nanti yang dengerinnya capek. Oke deh, nggak apa-apa ya Mas tidak, Ibu Agung. jadi tambah Makasih pengalaman, banyak. Ibu jadi tahu. Saya nggak tahu jadi tahu, Ibu. Itu Ibu dokter aja jadi tahu, Ibu. Bu dokter jadi petani nih, Bu. Saya Barusan. soalnya pernah anak petani dan anak pejuang. Nah, itu enaknya kita bergabung di sini, Bu. Jadi tahu semuanya. Betul. Lika-liku, lika-likih kehidupan ya Mas Agung. Iya. Lika-lika kehidupan tuh harus dipahami. Dari yang kecil sampai yang gede. Supaya kita mudah berjalan di atas bumi. Mas Agung SPP berapa? SSC 8 saya, Jakarta. Oh iya. Oke, Mas Agung, selanjutnya closing statement dari Ibu Mega. Ibu Mega, silakan Bu Mega lanjut. Ya, terima kasih Mas Agung. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi, Ibu Nurlela, Bapak Marioto, Ibu Dokter Armawati. Nah, di sini eh, NPK Agrosawit itu dirilis oleh PTBS yang diciptakan oleh formulator kita, Profesor Raden. Nah, itu sebenarnya memberikan solusi bagi para mitra, ya, para mitra juga para petani, karena untuk menyampaikan, mempromosikan atau menjual produk
sebelumnya itu agak berat ya, tapi di sini sudah diberikan solusi oleh PT BES untuk semoga dengan hadirnya pupuk NPK agrosawit karena di Indonesia itu sangat luas sekali lahan-lahan sawit. Semoga mitra-mitra PTBS atau terkhusus ke SSW bisa mendapatkan relasi atau mitra-mitra yang bisa kita tawarkan dengan pupuk NPK agrosawit ini untuk mencapai hasil panen atau produktivitas sawitnya yang maksimal. Semoga Amin. eh, yang baik itu petani, baik itu perusahaan, dan ada efeknya juga bagi kita, para mitra-mitra SSW yang mungkin eh, closingannya udah berkurang. Semoga dengan ada produk baru ini bisa memicu atau menambah poin-poin kita di Best Corporation ini dan di Brilian. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf begitu banyak kekurangan karena kesempurnaan milik Allah. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.